Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara aktif menunjukkan komitmennya untuk memberantas penipuan berbasis investasi dan jasa keuangan ilegal dengan melakukan pemblokiran terhadap entitas ilegal, meningkatkan kerjasama antar lembaga dan meluncurkan kampanye nasional untuk melindungi konsumen. Sejak 2017 hingga Agustus 2025, Satgas Pasti telah berhasil menghentikan sebanyak 13.229 entitas ilegal dengan total kerugian masyarakat yang tercatat mencapai 142,13 triliun. Selain menghentikan operasi entitas ilegal, Satgas Pasti aktif memblokir sarana yang digunakan pelaku scam. Sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Agustus 2025, Satgas memblokir 4.486 aplikasi, situs, dan konten ilegal, 117 rekening bank, serta 2.422 nomor telepon atau WhatsApp yang dilaporkan masyarakat. Melalui kanal Indonesia Anti-Scam Center, tercatat 22.933 nomor telepon atau WhatsApp yang juga telah diidentifikasi. Daniel Apriyadi, analis tingkat Deputi Direktur pada Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, di kantor pusat OJK pada hari Senin 15 September 2025 menjelaskan melalui IASC, negara hadir untuk melindungi warga. Bukan hanya rekening yang diblokir, tetapi juga mencoba menangkap pelakunya. Nah teman-teman, tadi di Satgas Pasti itu ada 2 kanal pengaduan, namanya SIPasti dan IASC. Nah SIPasti itu untuk apa Pak Daniel? SIPasti itu untuk ini, untuk melaporkan kalau ada investasi ilegal, kalau ada pinjol ilegal, kalau ada gadai ilegal, pokoknya entitas-entitas atau aktivitas keuangan yang ilegal. Lapornya ke SIPasti, Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Nah, kita ambil dari tahun 2017 ini sejak berdirinya Satgas Waspada Investasi, tadi yang saya sampaikan. Walaupun sekarang sudah berganti menjadi Satgas Pasti. Total investasi yang ilegal yang sudah kita hentikan sampai dengan 31 Agustus itu 1.812 loh teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sosial media, influencer suka bilang, wah OJK apa kerjanya ini loh. Ini loh, bayangkan kalau ini tidak kita tutup, berapa banyak, berapa ribu, berapa juta masyarakat Indonesia yang akan kena investasi ilegal. Tapi kan itu tetap tumbuh subur, nanti kita jelaskan kenapa tumbuh subur gitu. Pinjol ilegal, bayangkan kita sudah menutup 11.166 pinjol ilegal. Kalau itu nggak ditutup, berapa banyak masyarakat yang kena jeratan pinjol ilegal? Masih influencer atau ini gitu kan, OJK ngapain aja gitu kan. Nah bayangkan kalau ini nggak kita kerjakan, kita sudah mati-matian saja seperti ini, masih banyak itu tumbuh subur. Apalagi kalau ini tidak ada yang mengerjakan. Nah inilah bentuk atau rapor kita kalau kita sekolah kepada masyarakat gitu. Nah ini gadai ilegal. Teman-teman mungkin bingung, kenapa sejak tahun 2023 kok gadai ilegal nggak ditutup lagi oleh OJK? Kenapa OJK? Nah, di undang-undang tadi yang nomor 4 tahun 2023 tentang P2SK tadi disebutkan untuk gadai ilegal itu diberi waktu 3 tahun semenjak undang-undang itu berlaku untuk mengurus izinnya. Itu nanti due date-nya di 12 Januari 2026 tahun depan tuh batas waktunya. Setelah itu kalau masih ada yang belum berizin, itu kita tindak lagi seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Beberapa daerah KOJK pasti sudah menyurati perusahaan-perusahaan gadai swasta yang di sana untuk segera mengirim atau memproses perizinannya. Saya tahu karena sebelum di kantor pusat saya di Manado, kita pada saat itu juga sudah mengirim tuh ke perusahaan gadai-gadai yang kita identifikasi melakukan kegiatan gadai. Kita suruh lapor maksimal kemarin pada tahun ini. Nah, beberapa daerah pasti akan melakukan itu juga. Nah, total kerugian investasi ilegal sampai dengan 2025, ini hanya di tahun 2025 ya teman-teman, ada 105 miliar. Di tahun 2024, 2,35 triliun.
Jadi selama 8 tahun sudah 142,1 triliun loh teman-teman. Nah ini yang kita pengen bangunkan masyarakat kita. Jangan tergoda lagi dengan keuangan ilegal, baik itu investasi, baik itu juga pinjol, baik itu juga dengan gadai nanti untuk tahun depan. Nah tadi ini yang saya sampaikan teman-teman. Nomor telepon di tahun ini saja dari Januari sampai 31 Agustus yang melapor ke Sipasti kita sudah blokir 2.422 nomor telepon dan WA. Kalau nomor telepon doang, nomor telepon saja di IASC ini teman-teman, kita sudah blokir hampir 23.000 nomor telepon, bayangkan. Bayangkan. Bukan angka yang kecil, bukan angka yang sedikit, itu yang kita lakukan. IASC loh. Which is itu yang notabene-nya baru berusia 8 bulan, katakanlah efektifnya gitu kan, 8 sampai 9 bulan. Kita sudah minta blokir hampir 23.000 nomor telepon. Oke. Nah, ini sebaran untuk jumlah aduan khusus aktivitas ilegal. NTB ada di mana tuh yang dimerahin tuh? Untuk investasi ilegal dari Januari sampai dengan Agustus 2025. Berdasarkan laporan Sipasti ya teman-teman, saya nggak tahu di lapangan mungkin ada lebih kok Pak dari 27 ya. Yang ngelapor ke kita Sipasti cuma 27 gitu kan, terkait dengan investasi ilegal. Dari 27 ini bisa saja investasi yang dilaporkan sama semua bisa saja, tapi ada 27 laporan terkait investasi ilegal di NTB. Tadi investasi ilegal, ini pinjol ilegal. Laporan pinjol ilegal. Kalau untuk pinjol ilegal NTB ada 114 laporan terkait pinjol ilegal. Ya banyak ya, mungkin masalah bunga, penagihan dan oh, itu ya. Nah, pinjol untuk judol. Nah, ya. Benar. NTB udah di atas 100 jumlah laporan terkait dengan pinjol ilegal. Di NTB yang melapor ISC sudah mencapai 1.586 laporan. Tuh, ternyata yang paling besar itu ada di Kabupaten di Kota Mataram. Yang kedua Lombok Barat. Ya. Nah, di NTB jumlah scam yang dilaporkan sama. Terbesar juga tetap jual beli online. Tapi yang kedua berbeda dengan nasional. Kalau nasional tadi yang kedua adalah penawaran fake call ya, fake call. Tapi kalau di NTB penawaran kerja yang keduanya penipuan terbesar. Ya mungkin masih banyak yang belum atau pengen cari kerja diiming-imingin. Ayo kalian ikut kita kemana tapi bayar dulu biaya administrasi 5 juta gitu kan. Nah seperti itu penawaran kerja itu.